Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang machine learning dengan materi probabilitas. Perkenalkan, nama saya Pita Wirasri dengan NIM 1020624000085. Perkenalkan, nama saya Kurniana Gilulansari dengan NIM 1020624047. Perkenalkan, nama saya Budi Afadia dengan NIM 1020624070. Perkenalkan, nama saya Asta Isya Zainani dengan NIM 102062404125. Perkenalkan, nama saya Nabila Adindra Estinitias dengan NIM 102062400011. Terima kasih. Selamat melanjutkan. Baiklah, mari kita mulai pemaparan presentasi tentang machine learning dengan materi probabilitas. Baik, yang pertama yaitu, apa itu machine learning? Machine learning atau pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pembuatan algoritma dan model yang memungkinkan komputer tanpa diprogram secara eksplisit untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat prediksi atau klasifikasi. Lalu, tujuan machine learning dalam matematika sistem informasi, yaitu ada untuk optimasi sistem informasi, prediksi dan pengambilan keputusan, analisis data yang kompleks, automasi proses matematika, pengembangan model matematis, pengelompokan dan klasifikasi data, penemuan pola baru, dan peningkatan akurasi sistem. Kita masuk ke pengertian probabilitas. Probabilitas adalah dasar penting dalam machine learning karena model pembelajaran mesin seringkali membuat aplikasi prediksi dalam kondisi ketidakpastian. Konsep probabilitas membantu menangani data yang tidak pasti, membuat prediksi, dan memperbarui keyakinan berdasarkan data baru. Lalu, konsep dasar. Probabilitas merepresentasikan kemungkinan terjadinya suatu kejadian, dinyatakan dalam rentang 0,1. PA sama dengan 1, yaitu kejadian A pasti terjadi, dan PA sama dengan 0, yaitu kejadian A pasti tidak terjadi. Aturan dasar probabilitas. Komplementer, jika A adalah suatu kejadian, maka komplement dari A komplementer adalah kejadian ketika A tidak terjadi, atau PA komplementer sama dengan 1 min PA. Kemudian kita akan masuk ke aturan dasar. Aturan dasar yang ada pada probabilitas itu, yang pertama ada aturan penjumlahan. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling eksklusif atau tidak bisa terjadi bersamaan, maka probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Untuk kejadian yang tidak saling eksklusif, maka probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi probabilitas A dan B. Untuk aturan perkalian atau probabilitas bersama, probabilitas kejadian A dan B terjadi bersamaan. Probabilitas A dan B adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas terjadi B diberikan probabilitas A dengan probabilitas B terjadi diberikan probabilitas A adalah probabilitas bersyarat B terjadi diberikan A terjadi. Jika A dan B saling independen, maka probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Untuk komplementer, jika A adalah suatu kejadian, maka komplement dari A atau A komplement adalah kejadian ketika A tidak terjadi. Dengan probabilitas A komplement sama dengan 1 dikurangi probabilitas A. Lalu selanjutnya, aturan dasar. Contoh aturan dari penjumlahan. Dua kejadian yang saling eksklusif atau saling lepas. Misal, dua buah dadu dilempar. Maka probabilitas untuk mendapatkan dadu dengan angka 2 atau 5 adalah probabilitas 2 atau 5 sama dengan probabilitas 2 ditambah probabilitas 5 sama dengan 1/6 ditambahkan 1/6 sama dengan 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya, dua kejadian yang tidak saling eksklusif atau tidak saling lepas. Misalkan, dalam sebuah D kartu standar atau 52 kartu, maka probabilitas sebuah kartu yang diambil adalah kartu hati atau H, atau kartu dengan nilai angka 10, adalah probabilitas kartu hati 13 dari 52, probabilitas H sama dengan 13/52. Probabilitas kartu angka 10 yang berjumlah 4 jenis, probabilitas 10
sama dengan 4/52. Probabilitas kartu yang merupakan angka 10 hati atau terhitung 2 kali. Probabilitas H dan 10 sama dengan 1/52. Probabilitas mengambil kartu hati atau kartu dengan angka 10. Probabilitas H atau 10 sama dengan 13/52 ditambah 4/52 dikurangi 1/52 sama dengan 16/52. Disederhanakan menjadi 4/13. Selanjutnya yaitu aturan dasar, contoh aturan perkalian. Yang pertama yaitu peristiwa independen. Misalkan sebuah koin dan sebuah dadu dilempar. Probabilitas mendapatkan sisi angka pada koin dan angka 6 pada dadu adalah probabilitas angka dan 6 sama dengan probabilitas angka dikalikan probabilitas 6 sama dengan 1/2 dikalikan 1/6 sama dengan 1/12. 2. Peristiwa tidak independen atau bersyarat. Misal ada 3 bola merah dan 2 bola biru dalam sebuah kantong. Jika kita mengambil 2 bola tanpa pengembalian, probabilitas kedua bola berwarna merah adalah probabilitas bola pertama merah, probabilitas A sama dengan 3/5, probabilitas bola kedua merah atau setelah bola pertama merah diambil, probabilitas B terjadi diberikan A telah terjadi sama dengan 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Jadi, probabilitas kedua bola berwarna merah adalah probabilitas A dan B sama dengan 3/5 dikalikan 1/2 dengan hasil 3/10. Aturan dasar yang terakhir yaitu aturan dasar komplement. Misalkan kita ingin menghitung probabilitas tidak mendapatkan angka 6 saat melempar sebuah dadu 6 sisi. Yaitu probabilitas mendapatkan angka 6. Probabilitas 6 sama dengan 1/6. Probabilitas tidak mendapatkan angka 6, probabilitas 6 aksen sama dengan 1 dikurangi 1/6 dengan hasil 5/6. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang terjadinya suatu peristiwa A dengan syarat bahwa peristiwa lain B telah terjadi. Probabilitas ini membantu kita untuk menghitung kemungkinan suatu peristiwa terjadi dengan mempertimbangkan informasi tambahan. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan P, A, B, yang dibaca sebagai probabilitas A terjadi diberikan B telah terjadi. Probabilitas B terjadi diberikan A terjadi, itu lambangnya dituliskan dengan P, BA. Probabilitas B terjadi diberikan A terjadi sama dengan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas A. Selama probabilitas A itu lebih dari 0. Kemudian selanjutnya teorema Bayes. Konsep fundamental atau konsep dasar dalam probabilitas yang digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan informasi atau bukti yang baru diperoleh. Dengan rumus, probabilitas A terjadi diberikan probabilitas B telah terjadi sama dengan probabilitas B terjadi diberikan probabilitas A telah terjadi dikali dengan probabilitas A, kemudian dibagi dengan probabilitas B. Selanjutnya adalah variabel acak dan distribusi. Variabel acak adalah suatu fungsi yang memetak hasil dari suatu fungsi percobaan acak ke nilai numerik. Variabel acak dapat berupa 1. Variabel acak diskrit hanya mengambil nilai tertentu yang dapat dihitung. 2. Variabel acak kontinu dapat mengambil nilai dalam rentang waktu tertentu. Contoh variabel acak diskrit 1. Percobaan melempar sebuah dadu. Variabel acak X, angka yang muncul pada dadu. Nilai X adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distribusi probabilitas X sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya contoh variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu percobaan mengukur tinggi badan orang dewasa. Variabel acak Y tinggi badan dalam sentimeter. Nilai Y adalah 140 dan 200. Asumsi tinggi badan dalam rentang tersebut. Distribusi probabilitas misalnya Y mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan simpangan baku 10. Distribusi probabilitas menggambarkan bagaimana probabilitas tersebar di antara nilai-nilai yang mungkin dari variabel acak.
1. Distribusi diskrit. Distribusi binomali digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan independen. Contohnya adalah jumlah kepala dalam 10 kali lemparan koin. Selanjutnya yaitu distribusi Poisson untuk menghitung jumlah kejadian dalam interval waktu tertentu. Contohnya adalah jumlah panggilan telepon ke call center dalam 1 jam. Yang kedua yaitu distribusi kontinu. Distribusi kontinu termasuk distribusi normal, bentuk distribusi berbentuk lonceng, contohnya adalah tinggi badan manusia. Distribusi uniform, sebuah nilai dalam rentang tertentu, memiliki probabilitas yang sama, contohnya adalah angka yang muncul saat memilih secara acak antara 1 hingga 10. Baik, selanjutnya fungsi massa dan kepadatan probabilitas. Fungsi massa probabilitas atau PMF digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel acak diskrit. PMF memberikan probabilitas bahwa suatu variabel acak X mengambil nilai tertentu X. Contoh, percobaan melempar sebuah dadu. Dengan variabel acak X sama dengan angka yang muncul pada dadu. Nah, rumusnya probabilitas X sama dengan 1/6. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya pada fungsi kepadatan probabilitas atau PDF digunakan untuk menggambarkan distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu. PDF tidak memberikan probabilitas langsung tetapi menggambarkan tingkat kepadatan probabilitas pada nilai tertentu. Contoh, fx sama dengan 1/2 pi E pangkat min X kuadrat per 2 untuk X elemen dari minus tak hingga sampai tak hingga. Selanjutnya, aplikasi probabilitas dalam machine learning. Probabilitas memainkan peran penting dalam machine learning karena membantu model dalam menangani ketidakpastian, membuat prediksi, dan memahami data. Berikut probabilitas dalam machine learning. Yang pertama, probabilitas dalam inferensi dan prediksi. Yang kedua, probabilitas dalam model generatif. Yang ketiga, algoritma probabilistik. Yang keempat, probabilitas dalam optimasi model. Yang kelima, probabilitas dalam evaluasi model. Yang keenam, probabilitas dalam uncertainty estimation. Yang terakhir, probabilitas dalam reinforcement learning. Masuk ke hukum probabilitas. Kenapa sih penting? Nah, yang pertama, hukum probabilitas dasar. Probabilitas suatu kejadian adalah probabilitas suatu kejadian A selalu berada dalam rentang 0 hingga 1. Dengan probabilitas A sama dengan 0 adalah kejadian tidak mungkin terjadi, probabilitas A sama dengan 1, kejadian pasti terjadi. Nah, lanjut, probabilitas kejadian komplement adalah probabilitas kejadian komplement, di mana A komplement atau kejadian A tidak terjadi adalah probabilitas A komplement sama dengan 1 dikurang probabilitas A. Lanjut yang kedua, hukum penjumlahan probabilitas, di mana kejadian saling lepas atau mutually eksklusif sama dengan jika dua kejadian A dan B tidak dapat terjadi bersamaan, di mana probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B. Selanjutnya, kejadian tidak saling lepas adalah jika dua kejadian A dan B dapat terjadi bersamaan. Rumusnya, probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B. Di mana probabilitas A atau B adalah probabilitas bahwa A atau terjadi B, dan probabilitas A dan B adalah probabilitas bahwa A dan B terjadi bersamaan. Yang ketiga itu hukum Bayes. Hukum Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat, di mana probabilitas A terjadi diberikan B telah terjadi, yaitu probabilitas A terjadi jika B sudah terjadi. Dengan rumus probabilitas A terjadi diberikan B telah terjadi sama dengan probabilitas B terjadi diberikan A telah terjadi dikali probabilitas A per probabilitas B. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstrasin. Jadi Pak, kami ada tebak-tebakan. Seperti biasa di kelasnya. Nah, tebak-tebakan saya adalah, misal di sebuah akuarium ada 10 ikan.
Nah, duanya mati. Airnya makin banyak apa makin dikit? Apa tuh? Kak. Tebak dulu, tebak dulu. Ah, makin makin banyak gak sih? Kenapa tuh, Habis Kak? nggak sih? Habis, kenapa tuh, Kak? Gak tahu, nebak aja. Nggak Kan disuruh tahu. nebak. Hmm, nggak ada yang tahu nih. Tidak. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Apa tuh, Kak? Nyerah, Kak, nyerah. Jawabannya, Kak. Airnya Nyerah, makin Kak, banyak nyerah. karena 8 ikan lainnya nangis. Ang, ang, ang. Ang, 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 ang. Udah, Pak. Semoga kita dapat nilai plus ya, Pak. Terima kasih sudah nonton.